Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alkindi Nasrullah dari kelas 11 DPB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Yuli Aulia dari kelas 11 DPIB 3. Akan menjelaskan tentang dokumen kontrak. A. Dokumen kontrak. Dokumen kontrak adalah dokumen perikatan antara pengguna barang dan jasa dengan penyedia barang dan jasa. Dokumen kontrak berisikan tentang perjanjian antara penyedia barang dan pengguna barang atau jasa. Pasal-pasal tersebut menjelaskan tentang spesifik pekerjaan. Panitia pengadaan adalah tim yang diangkat oleh pengguna barang dan jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang dan jasa dengan nilai 500 juta rupiah. Pemilihan barang dan jasa adalah kegiatan untuk menetapkan penyedia barang dan jasa untuk melaksanakan pekerjaan. Dokumen kontrak dalam bidang konstruksi adalah perjanjian antara si pemberi kerja di satu pihak dengan si penerima kerja di pihak lain. Kontrak atau perjanjian antara pemilik proyek dan kontraktor pemborong pada umumnya terdiri dari beberapa dokumen yang saling melengkapi dan secara bersama disebut dokumen kontrak. Dokumen pengadaan adalah dokumen yang disiapkan oleh panitia atau pejabat pengadaan sebagai pedoman dalam proses pembuatan dan penyampaian penawaran oleh calon penyedia barang atau jasa, serta pedoman evaluasi penawaran oleh panitia atau pejabat pengadaan. B. Isi dalam dokumen kontrak. Dokumen tender, surat penunjukan, surat perjanjian, syarat-syarat perjanjian, rincian pekerjaan dan harga, dokumen lain seperti berita acara private meeting, berita acara klarifikasi dan penyelidikan tanah dan lain-lain. C. Perjanjian dokumen kontrak. Dokumen kontrak yang perlu mendapat perjanjian antara lain syarat-syarat perjanjian, ketentuan-ketentuan yang merupakan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak serta pihak ketiga yang terdapat dalam perjanjian, persyaratan, tanggung jawab, larangan, sanksi-sanksi dari kedua belah pihak. D. Format standar. Format standar kontrak yang banyak digunakan syarat-syarat perjanjian yang mengacu pada format standar kontrak internasional antara lain 1. Format standar FIDIC. FIDIC atau International Federation of Consulting Engineer, yaitu federasi internasional dari engineer konsultan mancanegara yang berkantor pusat di Lausanne, Swiss. FIDIC mempunyai lebih dari 50 negara anggota di dunia, termasuk Ikindo di Indonesia. Format FIDIC dibuat untuk kontrak yang sifatnya remeasure atau jumlah dan volume pekerjaan dihitung kembali. Ada yang menyebutnya dengan unit price contract atau fixed unit price contract. Karena dari rincian pekerjaan dan harga yang mengikat adalah harga satuan pekerjaan, sedangkan volume tidak mengikat. 2. Format standar JCT. Format dokumen syarat-syarat kontrak dinamakan standar Form of Building Contract dan lebih dikenal format standar riba daripada kontrak standar JCT. Hal ini disebabkan karena dokumen diterbitkan oleh riba. JCT Joint Contract Tribunal adalah dokumen kontrak yang dibuat oleh JCT terdiri dari badan-badan seperti 1. Royal Institute of British Architects atau RIBA, 2. National Federation of Building Trades Employers, 3. Association of Country Council, 4. Association of District Council, 5. Greater London Council, 6. Committee of Association of Specialist Engineer Contract. E. Pasal-pasal dalam dokumen kontrak. Pasal-pasal penting di dalam dokumen kontrak digolongkan sebagai berikut. 1. Lingkup pekerjaan berisi tentang uraian pekerjaan yang termasuk kontrak. Kedua, jangka waktu pelaksanaan menjelaskan tentang total durasi pelaksanaan, pentahapan atau milestone, tahap memperoleh perpanjangan waktu, dan ganti rugi keterlambatan. Ketiga, harga borongan menjelaskan nilai yang harus dibayar oleh pemilik proyek kepada kontraktor untuk melaksanakan seluruh lingkup pekerjaan, biaya-biaya yang termasuk dalam harga borongan, sifat kontrak lump sum, fixed price atau unit price. 4. Cara pembayaran berisi tentang tahapan pembayaran, cara pengukuran prestasi, jangka waktu pembayaran, jumlah pembayaran yang ditahan pada setiap tahap, konsekuensi apabila terjadi keterlambatan pembayaran, 5. Pekerjaan tambah atau kurang, 6. Pengakhiran perjanjian. F.
kontrak. 1. Provisional sum adalah sejumlah biaya yang disediakan oleh pemilik proyek dan termasuk dalam nilai kontrak untuk mencakup pekerjaan-pekerjaan yang sudah tercantum dalam dokumen kontrak, namun belum dapat dihitung dengan pasti volumenya. 2. Prime cost adalah sejumlah biaya yang disediakan oleh pemilik proyek dan termasuk dalam nilai kontrak untuk mencakup pekerjaan-pekerjaan yang sudah ditentukan jenis dan harganya. 3. Nominated subkontraktor atau NSC adalah subkontraktor yang telah ditetapkan oleh pemilik proyek untuk melaksanakan pekerjaan tertentu dengan A. Spesifikasi dan negosiasi yang disepakati antara pemilik proyek dan NSC. B. Pembayaran kepada NSC dilakukan melalui kontraktor utama. C. Kontraktor utama mendapatkan fee koordinasi biasanya besarannya 3-4%. D. Kontraktor utama tidak bertanggung jawab atas mutu pekerjaan NSC. 4. Viability period atau masa pemeliharaan adalah suatu kurun waktu terhitung sejak dilakukannya penyerahan pertama pekerjaan untuk menyelesaikan cacat-cacat yang ditentukan pada waktu penyerahan pertama serta kerusakan-kerusakan yang terjadi selama masa pemeliharaan. Biasanya ditetapkan 3 bulan, 6 bulan, atau 12 bulan. 5. Force majeure atau keadaan memaksa adalah peristiwa-peristiwa yang berada di luar kemampuan pemilik proyek maupun kontraktor yang dapat mempengaruhi kinerja dan pelaksanaan. 6. Arbitrasi adalah suatu badan hukum yang ditunjuk untuk menyelesaikan perselisihan antara pemilik proyek dan kontraktor yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah. Untuk kontrak yang berlaku di Indonesia adalah BANI. 7. Eskalasi harga adalah perubahan harga bahan, upah, dan alat sesuai dengan kondisi pasar yang dapat mengakibatkan perubahan harga kontrak. G. Ketentuan dokumen kontrak. 1. Dokumen kontrak kerja konstruksi sesuai pasal 22 Peraturan Pemerintah 29 tahun 2000 tentang penyelenggaraan jasa konstruksi. Kontrak kerja konstruksi sekurang-kurangnya memuat dokumen-dokumen yang meliputi A. Surat perjanjian, B. Dokumen lelang, C. Usulan atau penawaran, D. Berita acara berisi kesepakatan antara pengguna jasa dan penyedia jasa selama proses evaluasi oleh pengguna jasa, antara lain klarifikasi atas hal-hal yang menimbulkan keraguan-raguan. E. Surat perjanjian dari pengguna jasa menyatakan menerima atau menyetujui usulan penawaran dari penyedia jasa, dan surat pernyataan dari penyedia jasa yang menyatakan kesanggupan untuk melakukan pekerjaan. Kepres nomor 80/2003 memuat ketentuan mengenai dokumen kontrak sebagai berikut. Kontrak terdiri dari 1. Surat perjanjian, 2. Syarat-syarat umum kontrak, 3. Syarat-syarat khusus kontrak, dan dokumen lainnya yang merupakan bagian dari kontrak yang terdiri dari A. Surat penunjukan, B. Surat penawaran, C. Spesifikasi khusus, D. Gambar-gambar, E. Agenda dalam proses pemilihan yang kemudian dimasukkan masing-masing substansinya, F. Daftar kuantitas dan harga untuk kontrak harga satuan. Dokumen lainnya misalnya A. Dokumen penawaran lainnya, B. Jaminan pelaksanaan, C. Jaminan uang upah. H. Isi kontrak kerja konstruksi. Sesuai ketentuan pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang jasa konstruksi. Kontrak kerja konstruksi sekurang-kurangnya harus memuat mengenai A. Para pihak, B. Rumusan pekerjaan, C. Masa pertangguhan atau pemeliharaan, D. Tenaga ahli, E. Hak dan kewajiban, F. Cara pembayaran, G. Cedera janji, H. Penyelesaian perselisihan, I. Pemutusan kontrak kerja konstruksi, J. Keadaan memaksa, K. Kegagalan bangunan, I. Perlindungan pekerja, M. Aspek lingkungan, N. Dengan ketentuan tersebut, maka kontrak kerja konstruksi yang tidak memuat ke-13 uraian tersebut dapat dinyatakan sebagai cacat hukum. 2. Kontrak harga satuan. Kontrak berdasarkan harga satuan adalah kontrak pekerjaan jasa pemborongan yang berdasarkan harga satuan setiap jenis pekerjaan yang disepakati. Pembayarannya dilakukan secara bulanan atas nilai pekerjaan yang telah dilaksanakan sampai dengan saat bulan yang bersangkutan. Nilai pekerjaan tersebut dihitung berdasarkan volume dan harga satuan masing-masing mata pembayaran yang dimuat dalam daftar kuantitas dan harga. Pada sistem kontrak harga satuan ini, yang
yang mengikat sebagai harga kontrak adalah harga satuan masing-masing mata pembayaran untuk sejumlah volume yang dimuat dalam daftar kuantitas dan harga. Sedangkan nilai total kontrak untuk keseluruhan pekerjaan yang merupakan penjumlahan semua hasil perkalian volume dan harga satuan masing-masing mata pembayaran adalah merupakan nilai yang belum pasti dan bukan merupakan nilai yang akan dibayarkan pada akhir kontrak apabila seluruh pekerjaan telah terselesaikan. Volume masing-masing jenis mata pembayaran yang ada di dalam daftar kuantitas dan harga merupakan volume perkiraan sementara untuk menyelesaikan pekerjaan proyek dan merupakan volume yang berlaku untuk setiap harga satuan yang ditawarkan oleh penyedia jasa dalam penawarannya. Karena harga satuan adalah mengikat dalam kontrak, maka nilai harga satuan masing-masing mata pembayaran tidak dapat diubah kecuali apabila terjadi perubahan volume mata pembayaran dari volume awal melebihi nilai tertentu, misalnya 15% atau karena adanya penyesuaian harga sebagai akibat fluktuasi harga yang resmi, misalnya berdasarkan data Badan Statistik. Sistem kontrak harga satuan ini umumnya diterapkan pada jenis-jenis pekerjaan yang volumenya tidak dapat dihitung secara pasti sehubungan dengan sifat perencanaannya sendiri masih harus disesuaikan dengan kondisi lapangan, sehingga akan mempengaruhi nilai volume awal yang disiapkan pengguna jasa. Penerapan spesifikasi teknis. Spesifikasi digunakan dalam dua tahap, yaitu tahap prakontrak dan tahap pelaksanaan kontrak. Baik pada tahap prakontrak maupun tahap pelaksanaan kontrak, ada 3 unsur yang berkepentingan terhadap spesifikasi, yaitu pemilik proyek sebagai pengguna jasa, kontraktor dan konsultan sebagai penyedia jasa. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut tentang apa kepentingan masing-masing unsur tersebut dalam tiap tahap proyek. Pertama, tahap prakontrak. Pemilik proyek atau pengguna jasa diwakili oleh Kasatker atau Pinpro atau Pinbagpro dan panitia pengadaan. Kasatker, Pinpro atau Pinbagpro membentuk panitia pengadaan yang ditugasi untuk menyelenggarakan proses pengadaan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, menyangkut 2 aspek, yaitu aspek administratif dan aspek teknis. Aspek teknis yang harus dipedomani oleh panitia pengadaan di dalam penyelenggaraan proses pengadaan adalah spesifikasi teknis yang telah ditentukan oleh pemilik proyek. Jadi, panitia pengadaan tidak perlu membuat ketentuan-ketentuan teknis lagi. Kontraktor perlu mempelajari secara cermat isi spesifikasi sebagai bahan pertimbangan dalam menyiapkan penawaran, dalam keikutsertaan, dan dalam proses pengadaan. Untuk memperkecil kemungkinan terjadinya persepsi yang salah terhadap isi spesifikasi, kontraktor perlu memanfaatkan tahap uneasy dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan spesifikasi, agar di dalam menyiapkan penawaran dapat diperoleh besarnya penawaran yang realistis, masih memberikan harapan keuntungan yang wajar apabila proyek dilaksanakan dengan prinsip tepat mutu, tepat waktu, dan tepat biaya. Konsultan. Spesifikasi standar yang telah ada biasanya disebut spesifikasi umum. Pada tahap prakontrak, konsultan perlu melakukan review terhadap spesifikasi umum disesuaikan dengan kebutuhan real di lapangan, berkaitan dengan aspek penyempurnaan perencanaan teknis yang berakibat terhadap kemungkinan penambahan atau pengurangan item pekerjaan. Review tersebut di atas bisa berakibat perlu adanya penambahan item pekerjaan maupun pengurangan item pekerjaan. Jika di dalam spesifikasi umum belum terdapat item pekerjaan sebagaimana dihasilkan oleh review dimaksud, maka konsultan tidak perlu mengubah spesifikasi umum yang akan ada, tetapi harus menyiapkan spesifikasi khusus sebagai tambahan terhadap spesifikasi umum. Spesifikasi umum dan spesifikasi khusus tersebut kemudian disebut sebagai spesifikasi. Konsultan juga harus membantu panitia pengadaan dalam menjelaskan isi spesifikasi selama proses penjelasan lelang. 2. Tahap pelaksanaan proyek. Pertama, pemilik proyek tanggung jawab teknis pelaksanaan pekerjaan konstruksi agar sesuai dengan spesifikasi ada pada Kasatker atau Pinpro atau Pinbagpro yang diperankan sebagai wakil pemilik proyek. Spesifikasi atau multi-step and method specification dijadikan acuan oleh wakil pemilik proyek untuk mengendalikan pelaksanaan pekerjaan konstruksi agar sesuai dengan spesifikasi yang mengatur ketentuan tentang semua langkah, material yang digunakan, dan metode kerja, serta hasil yang diharapkan. Kedua, kontraktor. Spesifikasi atau multi-step and method specification harus dijadikan acuan oleh kontraktor dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi agar dalam melaksanakan seluruh key item pekerjaan kontraktor
melaksanakan item pekerjaan yang menyimpang dari ketentuan yang telah diatur di dalam spesifikasi, maka kontraktor harus siap menerima kemungkinan hasil pekerjaan ditolak oleh pemilik proyek. Ketiga, konsultan. Spesifikasi harus dijadikan acuan oleh konsultan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan seluruh item pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor, yang mencakup pelaksanaan mutu hasil pekerjaan, pengendalian kuantitas pekerjaan, pengawasan metode pelaksanaan pekerjaan, dan pengawasan dengan berbekal spesifikasi tersebut dilakukan oleh konsultan di dalam menjalankan fungsinya sebagai engineer representative. 3. Amandemen kontrak. Amandemen kontrak harus dibuat apabila terjadi perubahan di dalam kontrak. Perubahan kontrak dapat terjadi apabila 1. Terdapat perubahan pekerjaan disebabkan oleh suatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam kontrak. Kedua, terdapat perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan. Ketiga, terdapat perubahan harga kontrak akibat adanya perubahan pekerjaan dan perubahan pelaksanaan pekerjaan. Keempat, disetujui oleh para pihak yang membuat kontrak untuk membuat amandemen. Prosedur amandemen kontrak dilakukan beberapa tahap sebagai berikut. Tahap pertama, pengguna jasa memberikan perintah tertulis kepada penyedia jasa untuk melaksanakan perubahan kontrak, atau kontraktor mengusulkan perubahan kontrak. Tahap kedua, kontraktor harus memberikan tanggapan atas perintah perubahan dari pengguna jasa dan mengusulkan perubahan harga bila ada, selambat-lambatnya dalam waktu 7 hari. Tahap ketiga, atas usulan perubahan harga dilakukan negosiasi dan dibuat berita acara hasil negosiasi. Berdasarkan berita acara negosiasi dibuat amandemen kontrak. 3. Ketentuan spesifikasi teknis. Spesifikasi teknis adalah suatu uraian atau ketentuan-ketentuan yang disusun secara lengkap dan jelas mengenai suatu barang, metode atau hasil akhir pekerjaan yang dapat dibeli, dibangun, atau dikembangkan oleh pihak lain sedemikian hingga dapat memenuhi keinginan semua pihak yang terkait. Spesifikasi teknis adalah suatu tatanan teknik yang dapat membantu semua pihak yang terkait dengan pekerjaan konstruksi untuk sependapat dalam pemahaman suatu hal teknis tertentu yang terjadi dalam suatu pekerjaan. Dengan demikian, spesifikasi teknis diharapkan dapat mengurangi beda pendapat atau pertentangan yang tidak perlu, mendorong efisiensi penyelenggaraan proyek, tertib proyek, dan kerjasama dalam penyelenggaraan proyek, mengurangi kerancuan teknis pelaksanaan pekerjaan. Spesifikasi teknis yang semula merupakan bagian dari dokumen pekerjaan konstruksi setelah kontrak ditandatangani oleh penyedia jasa dan pengguna jasa menjadi bagian dari dokumen kontrak. Sebagai bagian dari dokumen kontrak, untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman tentang lembar-lembar spesifikasi yang telah menjadi acuan untuk pelaksanaan di lapangan, baik penyedia jasa, kontraktor, maupun pengguna jasa pemilik proyek perlu memberikan para pada setiap halaman spesifikasi. Spesifikasi teknis adalah salah satu elemen dari dokumen pekerjaan konstruksi yang menguraikan secara rinci ketentuan teknis dari pekerjaan dimaksud. Sekian yang dapat kami sampaikan tentang dokumen kontrak. Mohon maaf apabila ada kekurangan karena kami masih dalam tahap pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.